Terus terang kami kaget ya. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. 1000 foto tadi kan 7 foto. Saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu enggak. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam terus terang kami kaget ya karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3. Dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja. Ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang yang bikin undang-undang keterbukaan informasi yang mengesahkan di DPR itu saya bilang gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret. Saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Resmond memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak 2 orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar.
gitu ya. 1000 foto, tadi kan tujuan dengan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Makasih. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang, ini pelanggaran terhadap undang-undang keterbukaan informasi. Skripsi orang itu harus bisa dibuka, harus bisa dilihat. Tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Ya, artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada. Dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Rosi. Oke, itu ya.